Gak ada yang nonton, gue mau cerita, mau pura-pura podcast. Jadi gue tuh hari ini ada jadwal treatment infus whitening yang kedua. Itu dia tempatnya di seberang sana tuh, Leni Skincare. Anjing kameranya ke-trigger goblok. Dan gue di seberangnya lagi, sebenarnya gue lagi nungguin, gak ngopi sih, gue nyoklat. Gue nyoklat di seberangnya Leni Skincare. Rambut gue berantakan banget. BTW coklat gue belum nyampe-nyampe anjing. Sebenarnya gue tuh nggak pede tahu kalau alisnya gede kayak gini. Gue di impor di sini. Hapusnya gue mana tuh? Coklat gue dong diantar-antar. Ngopi, nggak ngopi, gue nyoklat. Gue pesen dark coklat. Tapi belum diantar. Nyoklat, iya nyoklat. Sebenarnya ini tuh gue kesini mau, gak tau kenapa gue pengangguran, tapi gue kayak orang sibuk banget gitu tiap hari keluar mulu. Hari ini gue dua jadwal. Pertama gue benerin ATM BCA gue mau pakai BCA lagi. Lagi di mana kak? Gue lagi di for yang Pamulang. Seberang ini nih, Wanda. Jadi gue tuh benerin ATM. Sama gue hari ini jadwal treatment infus whitening. Gue jujur li aja ya, nah gue udah capek, gue udah muak mencoba berbagai macam HB yang nggak ada hasilnya. Gue nyoba nih infus whitening, apakah ada hasil? Sebenarnya sih jangan ngerokok ya. Kirain Bandung. Bukan, Tangsel. Coklat gue mana anjing, gue udah haus banget ini. Sebenarnya gue gak pede guys, alisnya kegedean ini, sedangkan muka gue kecil. Sabar, nggak bisa sabar, cowok panas banget ini. Tapi udah mau mendung deh kayaknya, udah agak gelap. Alis gue kegedean gak sih anjay? Kok gue kayak gak pede ya? Bagus juga alisnya, kayak jalan tol anjing. Kayak jalan tol katanya. Seret banget ini wey.
lurus, emang lurus anjir, alis gue beda sebelah ya. Hai yang mam, halo, samperin atau pak? Iya ya, gue samperin aja kali ya. Udah aus soal aduh, juga konten merokok gitu. Pak, coklat aku belum. Sedotannya di mana? Oke, makasih. Kayaknya sebetulnya sudah mau hujan, tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Soalnya gue bawa motor, mau bawa mobil kagak bisa bawanya gue. Bukan harus disamperin. Iya anjing manja, tapi emang rata-rata begitu sih. Gue tuh sengaja kan bilang ke dia, apa namanya, kata gue di luar ya kak, gimana sih nih anjing, kak aku di luar ya, kata dia iya. Jadinya ya udah gue langsung keluar tadi, berharap dianterin. Males gerak dia, kasih bintang 1. Enggak, emang lagi rame juga. Gue sebat lagi kali ya, habis itu nyebrang. Gue bingung. Oh ada sih, ada tempat parkir. Gue dibelain. Enggak, tapi emang begitu biasanya sistemnya. Mana rokok gue tadi ya? Guys, gue tuh dulu sempat insecure gara-gara bibir gue lebar. Tapi sekarang setelah gue mengerti make up, gue kayak bersyukur punya bibir gede. Sok sebat biar tenang kak. Kayak gelisah gitu. Emang kelihatan ya? Gue tuh kehabisan obat. Jadi harusnya bulan ini tuh gue kontrol kemarin bulan kemarin tuh Januari. Harusnya gue kontrol tanggal 22 kalau gak salah. Harusnya gue kontrol tanggal 22 Januari kemarin ke psikolog, cuma gue kan lagi di sini. Jadi gue nggak suka bumi, gue kan kontrolnya suka bumi, kelihatan kayak yang punya masalah berat gitu. Anjir, menurut lu berat gak kalau sampai ke psikolog? Emang kenapa kalau boleh tahu?
sebenarnya kalau diceritain panjang ya. Intinya yang menjadi faktor-faktor kenapa gue sampai ke psikiater tuh, gue merasa tidak layak buat siapapun. Gue gak bisa hilangin rasa trauma gue di masa lalu. Gue dari kecil, cerita dari kecil dulu kali ya. Gue dari kecil tuh mama gue dia temperamental orangnya. Jadi kalau kayak dijambak, ditabok, ditendang, dicubit, pokoknya yang didiin tuh gue udah ngalamin. Diseret, lu bayangin jalan bebatuan. Kan rumah gue di kampung ya, di Sukabumi. Rumah gue yang Sukabumi tuh di kampungnya gitu. Jalan bebatuan dari bawah sampai ke rumah gue kan di atas. Dari bawah sampai atas gue diseret sama nyokap gue sampai badan gue biru-biru, terus pada luka-luka goresan gitu, ya paham lah ya, namanya kena batu. Terus nyokap gue tuh tipikal orang yang kalau menurut dia gue salah ya salah tanpa mau mendengarkan penjelasan. Jadi kalau menurut dia gue salah, gue ditabok, gue dijambak, gue ditendang, dipukul pakai sapu lidi, paha gue sampai merah, pipi gue bolak-balik plak-plak aja. Kenapa gak bikin laporan polisi kalau gitu? Gue waktu itu masih kecil, ngerti apa anjir, masih labil, masih bocah bau kencur, belum ngerti apa-apa. Dan seburuk apapun dia tetap orang tua gue kan. Terus gue juga kekurangan kasih sayang dari ayah, kekurangan peran ayah karena emang dari kecil ditinggal mulu ya. Jadi begitu ada cowok yang deketin gue kayak ngerasa anjir, gue kayak ngerasa ada yang peduliin diri gue gitu. Semangat kak, semangat, makanya gue masih hidup sampai sekarang. Terus sampai mungkin karena gue waktu juga masih polos-polosnya, dan gue jujur aja ya, gue terang-terangan di sini, gue nggak mau menafik orangnya. Sampailah kejadian dimana kehormatan gue direnggut sama satu cowok. Itu waktu gue kelas 1 SMK, dan itu bukan sama pacar gue sendiri dulu ya, sama mantan gue, tapi itu bukan atas dasar mau sama mau. Jadi tanda kutip gue dipakai karena dipaksa sama dia. Dan gue udah ada, badan dia tinggi, gede, kekar, sedangkan badan gue kecil anjir, lo bayangin. Gue udah berusaha berontak nolak dia, gue tendang-tendangin badan dia. Lo tau Medusa gak sih? Gak usah gue jelasin lebih detail, intinya gue trauma Medusa. Gue anjing pengen nangis gue, bangsat. Gue gak berani cerita ke siapa-siapa waktu itu. Gue ngerasa diri gue udah gak layak, apalagi dengan
gue waktu itu mutusin mantan gue yang rusak gue. Dia bilang ya udah kalau emang lu putus, emang lu yakin bakal ada cowok yang mau sama gue yang udah rusak? Jangan bahas masalah malu. Enggak, gue rasa orang-orang tuh harus tahu penyebab dibalik kenapa seseorang itu keras sama dirinya sendiri, bahkan sama orang lain. Itu tuh selalu ada alasan. Al-Fatihah. Siapa nih? Terus gue kan nikah muda, gak mau munafik emang karena kejadian. Padahal dari pas pacaran kita udah lama ya, udah setahunan. Dan 6 bulan belakangan selama setahun tuh gue udah gak ngerasa srek sama nih cowok gue. Nah, akhirnya gue kejadian, ya mau gak mau gue lanjut sama dia. Gue nikah dan gue cerai waktu anak gue umur 6 bulan, masih bayi. Itu bikin gue trauma banget karena gue nggak diterima baik sama keluarganya dia. Bahkan keluarganya mantan laki gue ini gak mau mengakui kalau gue adalah istri dari anaknya. Dari situ gue mikir kayaknya emang hidup gue cuma untuk menerima kesedihan, menerima cacian makian orang-orang. Hidup gue cuma yang kelihatan tuh buruknya doang di mata semua orang, gue gak ada baiknya. Kayak kah? Siapa mantan laki guanya? Siapa yang kayak? Udah jangan sedih gitu kak. Dimana Sal? Gue lagi ngopi dewekan lagi nyoklat di For Pamulang. Gue juga sempat baby blues, bahkan gue sempat mikir mau bunuh anak gue waktu pas masih bayi, gara-gara gue ngerasa gimana ya, bukan karena gue benci sama anak gue, bukan, justru gue sayang banget. Gue mikirnya kalau anak ini tetap hidup, gue takut anak ini ngerasain kayak gue, nggak diterima baik sama orang-orang. Jadi gue mikir, jujur gue sering banget kepikiran gue bakal bunuh anak gue, terus habis itu gue bunuh diri. Tapi alhamdulillah iman gue nggak selemah itu, dan gue sekarang masih bisa napas sampai sekarang. Tapi bapaknya masih nafkahin buat anaknya enggak. Dibilang nafkahin dia ngasih, dibilang enggak juga ada enggak. Jadi gimana ya, dia tuh kayak perhitungan orangnya. Jadi mentang-mentang anak hak asuh anak gua ambil alih, jadi dia hitung-hitungan soal nafkah. Padahal gua sebejat-bejatnya gua masih ngerti
aturan dalam agama ya, kayak seorang bapak tuh ya emang yang namanya ngasih nafkah tuh ya wajib. Ngasih nafkah buat anaknya tuh ya emang wajib anjir. Nongki ngajak lah, emang lu di mana? Dia masih ngandelin gua kebanyakan. Kayak susu, pempes, kebutuhan Nathan sama lu dulu ya, Cak. Oke. Gue biar kata, gue bingung anjir nih, gue mampu nggak nyukupin kebutuhan anak gue. Tapi ya namanya rezeki anak ada aja sih, alhamdulillah. Cuman sekarang gue bingungnya gue lagi nggak kerja aja. Tapi untungnya gue ketemu sama satu laki-laki yang dia bukan orang Indonesia dan jarang banget ke Indonesia. Dia bilang dia mau menuhin kebutuhan gue. Anak juga rezeki, iya, sumber rezeki anak tuh. Jadi mau gue nggak kerja sekalipun, kalau buat anak ada aja. Sampai sebelum gue ketemu cowok yang ini, yang sekarang, gue sempet mikir gue nggak bakalan pernah mau nikah lagi. Dan sekarang pun gue nggak bisa percaya sepenuhnya sama dia ya, sama si cowok yang sekarang menuhin kebutuhan gue sama anak gue. Gue nggak bisa percaya 100% sama dia karena gue udah benar-benar terus isu sama cowok. Didik dia sampai sukses, kasih pendidikan yang bagus. Sebenarnya tanpa dikasih tahu pun gue pengen anak gue lebih baik dari gue, bahkan jangan sampai kayak gue. Gue tahu gue bejat, gue tahu gue bangsa, tapi gue nggak mau sampai anak gue nginjek ke jalan yang salah kayak gue. Makanya gue bersikeras supaya anak gue nggak diambil alih sama bapaknya. Gue nggak mau anak gue kelakuannya kayak bapaknya, nggak bertanggung jawab, nggak punya pendirian, nggak punya prinsip. Dan menurut gue mantan laki gue ini terlalu lembek sebagai cowok ya. Gue aja yang cewek dominan banget, mengusahakan. Sedangkan mantan laki gue ini dia loyo anjing, demi Allah loyo, gue nggak bohong. Udah jam berapa ini? Udah mau 2:30. Gue masih treatment. Tinggal nyebrang doang sih. Apa gue taruh motor sini terus gue nyebrang ya? Gue malas mau motor anjir. Sebenarnya tadinya gue pengen pakai goker aja, cuman boros dipikir-pikir. Jadi ya udah gue memutuskan untuk bawa motor panas-panasan. Terus apa gunanya gue infus whitening kalau tetap panas-panasan anjing? Baik, udah gue mau ke treatment dulu, takut kesorean, takut hujan.